Selamat siang untuk Pak Inka, dan selamat siang untuk Bu Laili, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Kek Manik, Arif Irawan, Juan Patuan, dan Esther Yohana akan mempresentasikan paper kami dengan judul pemecahan masalah MTV RPTW untuk menentukan rute optimal menggunakan GIS pada toko sinar abadi. Next. Pendahuluan. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan bisnis adalah dengan menekankan biaya distribusi barang seminimal mungkin dan mendistribusikan permintaan pelanggan dengan cepat. Masalah penentuan lokasi juga merupakan masalah yang sangat penting dalam bidang optimasi. Pada umumnya, solusi untuk masalah tersebut fokus pada penempatan fasilitas yang meminimalkan ataupun maksimalkan waktu. Lokasi fasilitas adalah keputusan strategis yang bergantung pada tujuan awalnya. Next. Objek amatan pada toko bangunan sinar abadi yang berlokasi di Jalan Asem Baris Raya nomor 321, RT 5 RW 12 Kebayoran Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Esther. Baiklah, pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa tujuan dari MTVRP yaitu yang pertama meminimalkan jumlah kendaraan yang disebut dengan TOR, yang kedua meminimalkan jumlah perjalanan kendaraan, dan yang ketiga untuk meminimalkan interval waktu. Setiap tujuan adalah W1, W2, dan W3, dengan W1 lebih besar dari W2 dan lebih besar dari W3, sehingga banyak TOR adalah bagian utama karena nilainya yang lebih besar. Penelitian sebelumnya juga dikatakan dengan menggunakan metode Multi-Type Vehicle Routing Problem atau MTVRP mempertimbangkan dua faktor, yaitu yang pertama, jumlah kendaraan yang tidak pasti dari berbagai jenis, dan yang kedua, mengatasi permasalahan routing di sebuah depo. Next. Formulasi matematika untuk permasalahan VRPTW bertujuan untuk meminimasi jarak tempuh dan biaya perjalanan. Kemudian model VRPTW dikembangkan sesuai dengan kendala yang dialami. VRPTW juga memperhitungkan batas waktu pada setiap lokasi tujuan. Salah satu bidang Graphical Information System atau GIS yang banyak digunakan adalah pemodelan jaringan dari dunia nyata ke dalam basis peta. Beberapa persoalan yang telah banyak dimodelkan adalah jaringan lalu lintas jalan raya, jaringan irigasi, dan jaringan listrik mulai dari gardu induk sampai ke pelanggan. Next. Pada penelitian ini, kami mengangkat permasalahan ketika perusahaan menggunakan kendaraan kecil, yaitu pickup dengan luas bak seluas 1,5 meter kubik. Kendaraan kecil digunakan karena untuk mengirimkan barang harus melewati jalan kecil ke demand yang ada pada data demand. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan. Baik, terima kasih Esther. Berikut adalah identifikasi masalah. Pemilihan rute distribusi yang dilakukan oleh retailer hanya menggunakan sistem perkiraan atau estimasi saja atau pendugaan. Kendaraan yang dipakai untuk mendistribusikan bahan dan alat bangunan juga berkapasitas 1,5 meter kubik dan memaksimalkan permintaan pada kendaraan tersebut. Permintaan pada perusahaan ini tidak pernah menetap, tergantung pada permintaan sesuai dengan proyek yang berjalan. Permasalahan yang timbul dari pendistribusian yaitu adanya jadwal ganjil genap pada Kota Jakarta, sehingga pada saat pengiriman harus dilakukan pada pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi dengan menggunakan kendaraan yang ganjil ataupun genap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kendaraan berplat ganjil maupun plat genap. Berikut merupakan alur metode penelitian. Slide ini merupakan daftar permintaan dengan alamat dan masing-masing demand-nya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Arif. Silakan Arif. Berikut merupakan longitude dan latitude dari toko bangunan serta alamat milik customer. Pada toko bangunan sinar abadi memiliki satu jenis kendaraan dengan dua plat nomor yang berbeda dengan service time 0,3 jam dan asumsi maksimal trip 25 kali dalam satu hari. Next. Skenario awal.
Terdapat 10 demand yang tidak dapat dipenuhi dikarenakan kendaraan yang digunakan hanya satu. Selain itu, jam operasi toko yang hanya buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, serta jarak yang bervariasi mempengaruhi banyaknya demand yang bisa dikirim. Next. Skenario baru kendaraan ganjil di hari ganjil. Dengan menggunakan armada berplat nomor ganjil pada hari ganjil, terdapat 2 demand point yang tidak dapat terlayani, yaitu demand point 2 dan 11. Kedua demand tersebut tidak dapat dilayani dikarenakan jam kerja toko bangunan yang beroperasi pada pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Selain itu, jarak pada demand point 2 dan 11 yang terletak cukup jauh dari lokasi toko bangunan. Next. Kendaraan genap di hari ganjil. Terdapat satu titik demand point yang tidak terlayani pengiriman dikarenakan terhalang oleh aturan ganjil genap yang berlaku mulai hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, serta pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Next. Selanjutnya itu analisis sensitivitas. Besar demand pada satu hari mempengaruhi total jarak tempuh kendaraan. Semakin banyak permintaan dengan total jarak lebih dari 91 km, maka semakin banyak demand yang tidak terpenuhi. Dan sebaliknya, semakin sedikit demand dengan total jarak kurang dari 91 km, maka demand tersebut dapat terpenuhi semua. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juan. Baik, terima kasih Esther. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu dengan ketersediaan armada yang ada, maka dioperasikan armada berplat genap sesuai dengan aturan jam ganjil genap yang ada di Jakarta, sehingga tidak hanya armada berplat ganjil yang beroperasi meskipun pada hari ganjil. Dengan demikian, titik permintaan dapat terlayani dengan baik. Berikut adalah daftar referensi yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Selamat pagi untuk kita semua.